Selamat malam, apa kabar saudara semua? Senang sekali bisa menyapa Anda. Wanda Dumais bersama dengan Erna Dumais dari Sydney, Australia. Kami mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk semua teman-teman yang bisa bergabung hari ini bersama dengan Bible Independent Church. Dan seperti yang sudah kami jadwalkan, hari Selasa malam jam 7:30 adalah hari di mana kita berdoa, di mana kita menyampaikan pokok-pokok doa jemaat, kita berdoa untuk bangsa dan negara, pergumulan-pergumulan khusus yang ada. Apabila Anda ingin berdoa bersama dengan kami, boleh mengirimkan di inbox atau juga boleh bersama-sama hadir di studio ya. Kalau Anda bisa, saya sudah menuliskan ID meeting dan juga passcode-nya di situ. Bergabunglah bersama dengan kami Bible Independent Church dalam pertemuan doa gitu ya. Kita akan sama-sama berdoa dan tentu karena bersama-sama berdoa kita bisa saling menguatkan. Kalau Anda juga ingin didoakan tapi punya pokok doa tapi tidak mau disebutkan gitu ya, bisa mengirimkan inbox kepada kami. Nanti kami akan doakan ya secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyapa Anda yang berada di perjalanan saat ini karena saat ini di Sydney tepat jam 7:32, berarti di Jakarta itu jam 4:32. Jadi antara Sydney dan Jakarta berbeda 3 jam. Kalau Anda berada di Manado, waktu Indonesia bagian tengah, Anda berarti berada di jam 5:30 ya. Dan bagi mereka yang berada di Papua, Papua hanya berbeda 1 jam dengan Sydney. Ya, jadi tidak terlalu jauh berbeda begitu. Saya mengucapkan selamat malam ya, sudah malam di Papua, sudah 6:30 malam. Dan saya menyapa juga mereka yang berada di Eropa, di Amsterdam. Saat ini jam di Amsterdam itu jam 11:30 siang ya, hampir ke PM begitu. Jadi 11:33 siang ya. Terima kasih untuk mereka yang sudah bersama-sama dengan kami menyaksikan melalui program live on Facebook dan juga melalui Zoom kami. Saudara, program ini juga kami akan taruh dalam siaran tayangan ulang di YouTube ya. Saya ingin mengajak juga Anda bersama-sama kalau Anda ingin mendukung pelayanan Bible Independent Church ya, Anda bisa melakukan beberapa hal untuk mendukung pelayanan kami, pelayanan Sound Doctrine ya. Anda bisa melakukan subscribe ya. Subscribe itu gratis di YouTube, jadi subscribe-lah channel kami Wanda Dumais. Di situ Anda bisa subscribe supaya banyak orang bisa menonton siaran kami. Juga ada page Sound Doctrine. Anda juga bisa like. Kalau Anda belum like di situ, follow page kami. Lalu kalau Anda ingin mendukung pelayanan kami melalui persembahan, Anda bisa memberikan persembahan sukarela ya. Ada PayPal saya di situ, saya sudah tuliskan alamatnya di situ, atau bisa
mengirimkan sumbangan, donasi dalam beberapa mata uang begitu. Kami ada membuka beberapa rekening rupiah, rekening mata uang dolar Amerika, dolar Australia, atau mata uang euro, atau juga Canadian dollar ya. Jadi bagi mereka yang terbeban mendukung untuk sekolah teologi kami, Eleos Theological School, mendukung pelayanan-pelayanan Sound Doctrine Bible Independent Church, Anda bisa lakukan beberapa bagian yang saya sebutkan. Atau bila Anda tidak bisa mendukung dalam beberapa hal yang saya katakan, bisa juga mendukung apa yang Anda bisa melayani bersama dengan kami. Ada banyak pelayanan yang bisa Anda ikuti bersama-sama dan bisa terlibat bersama dengan kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyapa mereka yang dalam perjalanan, yang ada di rumah, mereka yang ada di belahan bumi yang berbeda. Di Amerika saat ini mulai memasuki pagi, itu selamat pagi untuk teman-teman, rekan sekerja saya yang ada di Amerika, khususnya yang di Minnesota, Pastor Eric sekeluarga, Ibu Vita dan anak-anak serta cucu, Ibu atau Tante Yul dan Om Yo, juga Tante Meti Makasuci yang ada di downtown Minnesota. Juga saya ingin menyapa juga Pastor Michael dan istri Ibu Dika serta anak-anak mereka yang ada di beberapa kota yang sedang studi ataupun tinggal di beberapa kota yang berbeda. Juga menyapa juga anak kami yang ada di Eropa yang saat ini juga masih malam. lupa juga jamnya, jam berapa, harus dicek dulu begitu ya, saking banyaknya negara-negara yang berbeda. Tesalonika yang saat ini sedang sekolah di salah satu university yang berbeda dengan maksudnya beda tempat tinggal dengan kami, sedang study mechanical engineering di salah satu university. Sudah menjelang pagi sebenarnya di sana, sudah menjelang pagi, cuma kita nggak tahu jamnya berapa. Kayaknya berbeda 1 jam dengan Amsterdam. Amsterdam, ya beda 1 jam dengan Amsterdam, cuma jamnya mundur apa maju, kita tidak begitu pasti. Baik, untuk teman-teman kami dimanapun Anda berada, yang ada di Jakarta, yang ada di Bali, yang ada di Batam, ya, ada di Manado, di kampung saya, di Karigesan, di Kasar, begitu, dan juga ada di mana lagi, Sampit, ya. Teman-teman yang ada di Sampit, apa kabarnya Anda? Semoga hari ini Anda bisa menyelesaikan semua pekerjaan Anda. Lalu yang ada di Papua, ya, banyak teman-teman kami yang ada di Papua. Nama-namanya banyak. Nanti saya akan sebutkan dalam kesempatan berikut ya nama-nama mereka. Ada banyak sekali teman-teman kami yang ada di Papua. Kami terus berdoa untuk teman-teman yang sedang merancangkan sesuatu dan juga ingin meraih kehidupan yang lebih baik. Saya doakan semua teman-teman pelayanan kami juga. Kami akan doakan mereka yang ada di Papua ya, yang tersebar di Papua, lalu yang ada di Makassar, ya pokoknya di seluruh Indonesia, di Gorontalo ya. Saya hampir lupa menyebutkan karena banyak sekali teman-teman kami menangkap siaran kami dan juga di Bandung ya yang suka hadir dalam sekolah-sekolah teologi kami ya. Terima kasih untuk Anda yang betul-betul mau berdiri atas kebenaran. Ya, bagi teman yang ada di Amsterdam juga, rekan pelayanan Ibu Renata Tangkilisan, juga beberapa teman yang ada di Belanda, ya, kami mengucapkan selamat siang untuk Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbicara sebentar
tentang satu pokok firman Tuhan, lalu kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita ya untuk hari ini. Baik, kita akan baca dulu satu ayat atau beberapa ayat maksud saya dari satu pokok pikiran di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini adalah pengajaran-pengajaran Yesus di bukit, khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini sangat menarik sekali dan juga menurut saya susah, saudara, karena Yesus mengajarkan banyak hal dan Yesus sangat intelijen. Dia berbicara pokok-pokok yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya banyak ucapan-ucapan yang sulit. Bu Erna mungkin bisa bacakan ini Matius 5, 13 sampai 16. Matius 5, 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin menonjol yang Tuhan Yesus bicarakan di dalam khotbah ini atau di ayat-ayat yang kita baca. Ya. Poin menonjol itu adalah garam dan terang. Jadi yang pertama garam, yang kedua terang. Ini adalah materi-materi sehari-hari. Kalau bicara tentang garam, kita sudah mengerti garam itu apa. Kalau bicara tentang terang, kita sudah mengerti terang itu apa. Tapi Yesus menggunakan istilah di sini yang sebenarnya bagi saya cukup itu ya menantang ya. Dikatakan garam dunia, yang kedua terang dunia. Dan ketika Yesus bicara tentang garam dunia, Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Ketika Yesus bicara tentang terang dunia, Yesus bicara tentang kamu adalah terang dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentu tidak bisa dipahami ketika Yesus bilang garam dunia, bahwa garam yang dimaksud itu milik dunia. Tidak, saudara ya, karena dunia tidak memiliki garam. Begitu. Yang dimaksud Yesus garam dunia itu, murid Yesus harus menjadi garam di dunia ini. Begitu. Lalu yang kedua, Yesus bicara tentang terang dunia. Yesus juga bicara ini tidak memaksudkan bahwa terang itu bagian dari dunia. Karena dunia tidak memiliki terang. Begitu. Tetapi murid Yesus harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Begitu. Begitu ya. Nah, saudara, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menunjukkan sedikit atau satu foto yang disebut dengan Mount Beatitudes, ya. Ini dipercaya sebagai tempat di mana Yesus berkhotbah pada waktu itu di bukit. Jadi kira-kira di tempat ini begitu ya, fotonya saya tunjukkan. Ini saya ambil dari internet foto ini.
Mungkin agak sedikit kabur. Nah, cuma saya jelaskan di sini, ini bukit ini di mana Yesus berkhotbah, latar belakang atau view-nya itu ke sana, dilihatnya ini kalau saudara lihat ini laut Galilea. Begitu ya. Nah, bukit di mana tempat Yesus dipercaya, Yesus berkhotbah, begitu. Memang tempatnya tidak diketahui persisnya di mana tepatnya Yesus berkhotbah, tapi tempat ini, bukit ini dipercaya sebagai tempat di mana Yesus berkhotbah. Jadi terletak di atas bukit, jadi pandangan itu ke arah ke bawah itu, ini di daerah utara Israel, pandangannya ke arah bawah itu, ini Laut Galilea. Laut Galilea di sini ya. Nah, bukit ini sebenarnya tidak jauh dari kota Kapernaum. Begitu. Kalau engkau pernah dengar kota Kapernaum di Alkitab. Nah, saya mau tunjukkan begini, ketika Yesus bicara mengenai sebentar, ini. Ketika Yesus bicara mengenai terang dunia tadi, ya, dan Yesus bilang kamu adalah terang dunia, ayat yang ke-14 tadi, Matius 5 ayat 14, tadi kita sudah baca, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, waktu Yesus sedang berkhotbah itu, sebenarnya pandangan Yesus tertuju kepada kota ini. Ini depan-depanan ini. Begitu ya. Namanya Safed City, kota yang paling tinggi di Galilea dan di Israel. Ya. Itu tepatnya berada di ketinggian 2.650 meter di atas permukaan laut. Ini kalau engkau mendengar kata-kata di Alkitab kota berkubu, nah ini modelnya kota berkubu ini, karena di atas, dia terletak di atas, lihat panoramanya bagus sekali seperti di puncak begitu ya. Dan kota ini berkubu maksudnya apa? Di sinilah sebenarnya mereka kalau mau menjaga pertahanan, musuh bisa terlihat karena kan paling tinggi. Begitu. Kota tempat perlindungan. Jadi kalau berperang orang lari ke tempat yang paling tinggi, karena di tempat yang paling tinggi kita mampu untuk melihat musuh, mengatur pertahanan dan sebagainya. Begitu. Ketika Yesus bilang kota yang terletak di atas gunung yang tinggi tidak mungkin tersembunyi, Yesus sedang memaksudkan kota ini, Safed City. Ya, bagaimana mungkin kota yang tinggi ini, ya, bagaimana mungkin bisa tersembunyi kota yang tinggi ini? Tidak tersembunyi karena letaknya di ketinggian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini sebenarnya setelah kita melihat beberapa hal yang saya tunjukkan ini, lihat khotbah Yesus di bukit, lalu ini ada petanya sebenarnya. Saya mau tunjukkan kota Safed ini. Nah, ini dia. Kota Safed ini sebenarnya dia berdekatan dengan Golan Heights atau dataran tinggi Golan. Di sini ada Danau Tiberias. Nah, sementara khotbah di bukit itu kira-kira dia ada di sini dia. Karena terletak berhadap-hadapan bukit di mana Yesus berkhotbah itu. Memang ini tempat yang tinggi. Jadi inilah kota Safed ini di atas dia ya, di atas di sini. Ini ada Tiberias, ini ada dataran tinggi Golan ini yang sedang dipersengketakan juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi
jelas sekali memang Tuhan Yesus kalau mengajar itu dia memakai sesuatu yang bisa dimengerti oleh pendengarnya, begitu. Jadi ini memberikan prinsip kepada kita. Mengapa? Bahwa prinsip yang Yesus sedang berikan kepada kita, panggilan menjadi orang percaya itu sebenarnya panggilan yang tertinggi. Kalau kamu mengikut Yesus, kamu tidak bisa mengikut dengan sembunyi-sembunyi. Begitu kamu terbuka kepada orang lain, pertobatanmu itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Gitu, kehidupan berimanmu harus bisa dilihat di hadapan orang lain. Makanya kan saya selalu bilang pengajaran yang benar atau doktrin yang alkitabiah atau sound doktrin itu akan menghasilkan orang yang alkitabiah, begitu. Saudara, ya. Nah, menjadi orang percaya itu bisa diibaratkan sebagai panggilan yang tertinggi. Tadi dikatakan begini, kamu adalah terang dunia, ya, dibilang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lihat, panggilan tertinggi kita. Mengikut Tuhan itu adalah panggilan yang tertinggi. Kalau engkau mengikut Yesus itu adalah hal yang paling indah, paling mulia di dalam hidup ini. Orang yang sudah ikut Tuhan lalu berbalik itu bodoh menurut saya. Mengapa? Karena melepaskan panggilan yang mulia, melepaskan emas untuk masuk di dalam lumpur. Jadi saudara kalau sudah ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh, jangan berbalik. Kalau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Jangan kaki setengah di bumi, kaki setengah di surga. Maksudnya setengah-setengah, setengah ikut dunia, setengah ikut Tuhan, begitu. Tidak mau ikut lebih jauh lagi. Salah iman seperti itu. Ya, Yesus selalu memakai ilustrasi-ilustrasi yang luar biasa ketika dia khotbah. Pandangannya ditujukan kepada kota Safed ini, ya, salah satu kota yang menjadi kota yang memang dari 4 kota suci di Israel ini, kota ini merupakan salah satu kota yang terindah, begitu ya. Ada 4 kota suci di Israel, salah satunya Safed ini. Jadi sekali lagi saya mau bilang, salah satu kebanggaan kita menjadi orang percaya adalah panggilan tertinggi. Bukankah Yesus bilang, bukan kamu ya yang memilih aku, ya kan, ada ayatnya itu. Tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau engkau datang kepada Yesus, berarti engkau dipanggil oleh Yesus. Bukan karena engkau memang mencari Yesus. Tidak, Allah yang menarik kita kepada Dia, saudara. Jadi panggilan kita, panggilan yang sangat luar biasa. Jangan melepaskan kepercayaanmu demi apapun, ya. Demi perempuan lah, demi laki-laki lah, demi harta, demi pekerjaan. Banyak orang bodoh seperti itu. Menurut saya engkau bodoh, sudah percaya kepada Yesus, tinggalkan Yesus. Hanya karena perempuan, hanya karena laki-laki, hanya karena pekerjaan. Mau jadi apa? Ya, saya sudah banyak menyampaikan betapa indahnya kekayaan hidup di dalam Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Tadi ya. Maksudnya apa? Terang dunia. Ya. Maksudnya apa? Dunia ini kan gelap. Dunia ini tidak mempunyai penerangan.
Maksudnya tidak tahu mau jalan kemana orang yang ada di dalam dunia ini. Tidak memiliki panduan. Dikatakan oleh firman Tuhan, firman-Mu itu adalah terang bagi kakiku. Ya, firman Tuhan itu semacam penerang dalam hidup kita. Nah, saudara, kita yang menunjukkan terang itu kepada dunia ini. Makanya tadi saya bilang bukan terang dunia itu dunia yang memiliki terang ini, tetapi menjadi penerang di dalam dunia. Kan tadi sudah saya contohkan seperti kota, bukan saya sih yang contohkan, saya menjelaskan dari Safed City ini, kota yang paling tinggi. Kalau terangmu itu ada di sini, semua orang akan melihat terangmu yang dari bawah. Karena ini kota yang paling tinggi. Begitu, saudara. Ya, makanya tidak ada bandingannya, saya bilang, kalau percaya kepada Yesus. Tidak ada yang bisa bandingkan lagi dengan kepercayaan lain, keindahan lain. Begitu, terang di dalam Yesus itu adalah terang yang paling terang. Yohanes 1 ayat 9 katakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Kalau engkau mengikut Yesus, engkau tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Karena engkau berada di atas gunung, engkau yang menerangi justru. Bukan terbalik. Jadi orang percaya itu terangnya menerangi dunia ini. Bukan dipengaruhi oleh dunia ini. Kan yang aneh orang percaya itu bukan mempengaruhi dunia ini. Tapi dipengaruhi oleh dunia ini. Yang saya aneh kan begitu. Di gereja-gereja juga begitu. Kebaktiannya mirip dengan pesta dunia begitu. Kebaktian gereja sudah mirip dengan konser-konser dunia, bukan lagi mirip apa yang Tuhan katakan. Karena kita berusaha meniru orang-orang yang di dunia begitu. Kalau kebaktianmu sudah mirip dengan gaya di dunia ini, maka engkau harus betul-betul memeriksa dengan baik. Berarti engkau tidak menerangi dunia ini, tapi dunia justru yang menarikmu. Kalau hidupmu tidak menerangi dunia ini, malah engkau ditarik kepada dunia ini. Dunia ini tidak memiliki terang, justru gelap. Lalu kenapa orang yang di dalam terang harus ditarik kepada kegelapan? Nah, ini yang bingung, saudara. Yesus katakan, aku adalah terang dunia. Maka murid-murid kita itu menerima terang itu, lalu terang itu kita bagikan di sepanjang jalan dan hidup kita. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus bersinar terang. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Kan ada lagunya itu kan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Kira-kira begitu ya lagunya. Saya masih ingat itu lagunya itu. Kita itu diminta bersinar bagi Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bagaimana cara kita bersinar?
Dengan cara mencari sound doctrine. Dengan cara mengenal pengajaran yang benar. Bagaimana engkau mau menunjukkan praktek hidup yang benar kalau engkau tidak tahu ajaran yang benar? Jadi ajaran yang benar akan membuat hidupmu menjadi benar. Dan kebenaran yang engkau miliki itu akan engkau tunjukkan kepada orang lain. Inilah kebenaran yang dari Tuhan. Begitu saudara. Jadi bagaimana kalau mau ikut Tuhan tidak ada usaha untuk mencari. Untuk mencari kebenaran, membuat hidup menjadi lebih benar, saudara. Begitu. Ya. Nah, mengapa saudara orang masih suka tinggal di dalam gelap? Padahal sudah ada terang. Begitu. Kalau ada kota yang indah ini, Safed City. Lalu mengapa engkau masih tinggal di kota yang tidak indah? Misalnya, contohnya seperti itu. Ada kota yang menyenangkan ini, kota berkubu. Lalu mengapa engkau memilih tinggal di tempat yang sekedarnya? Ini misalnya contohnya seperti itu. Maksud saya apa? Kalau memang Yesus itu terang, pilihlah dia sebagai terang itu dan hidupilah terang itu. Jadi hidup ini adalah pilihan. Kalau kita memilih untuk hidup di dalam terang Yesus, maka kita akan berjalan terus untuk menggenapi firman-Nya. Begitu ya. Gitu ya. Jangan berjalan dalam gelap. Banyak orang juga tidak suka gelap. Gitu. Gelap itu tidak mempunyai energi. Gelap itu tidak bisa mengubah apapun. Tapi cahaya itu adalah energi. Terang itu adalah energi. Kita bergantung kepada energi. Ya. Ketika hari berubah menjadi malam, maka kita membutuhkan energi. Karena sudah gelap, kita harus menyalakan lampu. Kita harus menyalakan terang. Saudara, nah satu-satunya sumber energi atau sumber cahaya adalah di dalam Yesus. Yesus bilang, akulah terang dunia. Ketika Yesus bilang, akulah terang dunia, kemudian Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Ya, ada dua hal. Aku Yesus terang dunia, lalu Yesus bilang, kamu terang dunia. Artinya, kita bisa menerangi dunia ini setelah kita mendapat terang dari Tuhan. Begitu, bukan terang dari kita sendiri. Kata terang itu dalam bahasa Yunani itu dikatakan pos. Pos itu sumber terang atau radiance atau radiasi atau sumber terang atau terang itu sendiri. Nah, beberapa makna yang perlu kita pahami. Yesus adalah sumber terang, maka semua murid Yesus memiliki terang itu. Amin, saudara. Kalau engkau mengikut Yesus, seharusnya engkau menerima terang itu. Jangan dikalahkan oleh kegelapan. Jangan diikut atau ditarik-tarik. Jangan ikut-ikutan dengan gelap. Kemudian, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, terang selalu memancar dari hidup kita. Kemudian, karena kita adalah terang, maka semua mata akan melihat terang itu. Kemudian nomor 4, kita tidak bisa menyembunyikan terang itu. Lalu bagian selanjutnya, terang selalu mengalahkan gelap. Sekalipun itu pijar yang kecil dan jauh, orang masih bisa melihat terang itu. Efek dari terang menjadikan semua yang di dalam gelap termanifestasi atau dinyatakan. Yang ketujuh, terang selalu menjadi referensi utama dari kegelapan. Orang-orang dunia akan belajar kepada kita. Orang-orang dunia akan menjadikan kita sebagai referensi kita. Kita yang mengajar mereka, bukan mereka yang mengajar kita, begitu. Orang-orang dunia akan datang kepada terang itu karena terang adalah power, source atau sumber. Jadi nyalakan terang bukan di atas meja tetapi di atas
kaki dian. Itu kaki dian itu lampu portable yang punya kaki gitu ya. Begitu ya, kaki dian itu. Jadi lampu yang memakai kaki besar sekali. Matius 5 ayat 15. Kita kembali kepada ayat tadi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Tadi kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bahasa halusnya apa? Yesus mau bilang, jangan menyalakan lilin begitu. Tapi nyalakanlah lampu yang besar supaya seisi rumah menjadi terang benderang. Saudara, ini sudah bukan lagi zaman lampu teplok ya. Ini sudah zaman di mana power electricity menerangi rumah orang semua terang. Bukan lagi zaman kuda gigit besi di mana rumah-rumah pakai penerangan lilin. Tidak, saudara. Kecuali mati lampu gitu ya. Kalau di Australia tidak pernah mati lampu, itu masalahnya. Mungkin di Indonesia kita masih mengalami lampu dimatikan karena listriknya tidak kuat begitu ya. Harus mati. Nah, pakai lilin. Tapi kan tidak enak kalau pakai lilin, saudara. Kita harus terhubung dengan source-nya, sumber dari terang itu. Saudara, kalau engkau datang kepada Yesus, engkau akan mempengaruhi dunia ini. Nyalakan lampu yang besar, bersinar, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Begitu ya. Anda mau bersinar bagi Yesus? Datang kepada Dia, carilah pengajaran yang benar, carilah sound doctrine. Sehingga engkau bisa tahu pengajaran yang benar. Dengan pengajaran yang benar, engkau bisa mempraktekkan hidup yang benar. Kalau hidupmu benar, maka orang-orang akan tertarik dan mereka datang kepadamu. Mereka bertanya, mereka akan belajar kepadamu apa yang menjadi esensi dari pengajaran Yesus. Pasti orang akan tanya. Pasti orang akan datang belajar bagimu. Tapi kalau engkau selama hidupmu menjadi Kristen, saya sudah bilang, kalau orang menjadi Kristen itu menjadi murid, ya, lalu memuridkan orang lain. Kalau engkau tidak pernah menjadi murid, saya garansi engkau tidak pernah bisa memuridkan orang lain. Jadi kalau jadi murid, belajar sungguh-sungguh, saudara. Ya, jangan jadi murid baru belajar sebentar. Aduh, Pak Wanda, saya mau keluar aja deh jadi muridnya Pak Wanda. Ya terserah, nggak apa-apa begitu. Kalau engkau jadi murid Yesus, engkau tidak akan pernah keluar. Karena selamanya engkau akan belajar. Kalau engkau ada di dalam pengajaran yang benar, engkau akan belajar pengajaran yang benar. Dan sampai kapanpun engkau tahu bahwa pengajaran yang benar itu, sound doctrine adalah pengajaran dari Yesus. Amin. Baik. Kita akan berdoa malam hari ini. Bersama-sama kita akan membawakan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Saya mau cek dulu ini. Coba dicek apakah... Oke, baik. Baik, kita akan berdoa saat ini untuk beberapa pokok doa. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu yang sudah lewat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi Bible Independent Church dan juga bagi Eleos Theological School. Kami mengucap syukur karena pelayanan-pelayanan ini Tuhan bisa menyentuh banyak orang. Kami sudah melihat dari seluruh Indonesia bisa datang kepadamu, datang kepada pelayanan kami, dan juga di beberapa negara-negara negara-negara Tuhan lain Tuhan bisa datang kepada kami Tuhan untuk mencari ajaran yang benar. Saya berdoa bagi mereka-mereka Tuhan
yang sudah berkomitmen kepada sound doctrine. Saya berdoa agar mereka tetap berdiri teguh untuk pengajaran yang benar itu dan berdiri teguh bagi kebenaran Tuhan. Biar mereka mencari Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Saya berdoa untuk teman-teman yang di Bali. Saya doakan untuk Pak Prem dan keluarganya. Kiranya Tuhan terus menolong keluarga ini. Kiranya Tuhan terus menyertai keluarga ini. Sehingga keluarga ini terus Tuhan bergerak maju bagi Tuhan untuk mengusahakan kebenaran-kebenaran yang sejati dan berani bertindak bagi Tuhan. Saya doakan juga untuk keluarga Pak Aan Yahya yang ada di Gorontalo. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Kiranya rahmat dan kasih karunia-Mu menyertai, biar dia semakin bersungguh hati dan terbuka untuk mencari Engkau, dan Tuhan akan menyempurnakan setiap usahanya. Saya berdoa untuk teman-teman yang ada di Manado, untuk keluarga Bu Marcella, dan juga anak-anaknya, Timothy dan Chloe, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menyertai dan menolong, biar mereka juga terus bergerak maju, dan terus mereka setia bagi Engkau dan kebenaran-Mu. Juga untuk Janet dan suaminya Tuhan Chelsen dan anak mereka Mika, saya doakan mereka Tuhan buka jalan bagi hidup mereka supaya mereka boleh mengeksersis iman mereka, mereka boleh mengembangkan pelayanan mereka, mereka boleh mengembangkan kehidupan mereka. Tuhan terus menolong keluarga ini, mereka boleh memenangkan banyak orang-orang yang bisa rindu datang di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang ada di Sampit Tuhan. Saya berdoa kiranya anugerah Allah terus memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka setia mencari Tuhan, untuk Pak Victor, Bu Yuni, Bu Ibet dan suaminya, juga Pak Sihombing. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan teman-teman lain yang hamba tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu Tuhan. Saya serahkan dalam tangan-Mu juga untuk teman-teman kami yang ada di Jakarta, Pak Mosal, juga beberapa teman yang ada di Bu Deborah, Bu Riyama, juga beberapa teman yang juga Bu Siska, hamba tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu. Saya serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menyertai, menolong setiap pergumulan-pergumulan mereka, usaha-usaha mereka untuk mengembangkan pelayanan yang ada di Jakarta. Untuk teman-teman yang ada di Manado, di Kasar, di Karegesan, untuk Lina Dumais, untuk John dan Cynthia, biar Tuhan terus menyertai mereka. Pemberitaan kabar baik yang sampai ke dalam hidup mereka, mereka boleh bertindak untuk menyampaikan kepada orang lain, memberitakan kepada orang lain, agar orang lain juga menerima sound doctrine yang sama. Saya berdoa juga Tuhan untuk Bu Vince Meringka Tuhan yang ada di Jakarta. Tuhan menyertai kerinduannya Tuhan untuk terus belajar, Tuhan buka jalan supaya dia punya kesempatan bergabung dengan kami di tengah-tengah semua kesulitan, koneksi, dan lain-lain Tuhan. Saya doakan juga untuk menantunya yang sedang mempersiapkan kelahiran bayi, anak yang pertama, Wira dan istrinya di Bali. Saya serahkan dalam tangan-Mu. Semoga Tuhan menolong, buka jalan, menyediakan semua kebutuhan mereka, membuka kesempatan-kesempatan yang baru bagi Wira. Bawa mereka Tuhan supaya lebih mengenal Engkau dan mencari Engkau sungguh-sungguh.
Saya doakan Bu Christine yang ada di Batam, Pak Niko Tobing, Saudara Rinto, dan juga teman-teman lain yang juga saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama mereka. Di dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya mereka terus ditolong oleh Tuhan. Dan juga Tuhan menyertai apapun yang mereka kerjakan. Saya doakan untuk yang ada di Papua, Pak Yunias Wanggai, Kisirik, juga beberapa teman Tuhan yang juga saya tidak bisa sebutkan nama mereka, tapi yang rutin membagikan, men-share sound doktrin, yang juga mulai mengajarkan sound doktrin, saya serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Papua bisa bangkit untuk Tuhan, bisa maju semakin kuat bagi-Mu Tuhan. Teman-teman lain yang ada di Makassar, yang ada di Bandung juga Tuhan, Pak Agus, kami bawa kepadamu. Yang ada di Sukabumi, Pak Remer dan istrinya, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan dia juga mulai memberitakan Injil, dan Tuhan mulai memakai dia Tuhan, biar dengan beberapa cara-cara yang dia mengerti, dia bisa sampaikan firman-Mu sehingga dia bisa dikuatkan dan juga bisa membawa orang-orang lain menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman lain yang ada di Indonesia lainnya yang belum kami sebutkan namanya. Tuhan menyertai yang selalu rutin mengikuti kami dalam pelayanan Bible Independent Church dan Eleos Theological School. Juga Pastor Eric dan Bu Vita serta anak-anak mereka Tuhan, Michaela dan juga Kesia Tuhan, serta cucu mereka Tuhan. Saya serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Allah menolong keluarga ini yang tinggal di Minnesota Tuhan, Amerika Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai juga Tante Yul dan Om Yo yang ada bersama-sama juga bersama dengan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kesetiaan, buka jalan bagi pelayanan yang di Minnesota supaya banyak orang bisa dibawa kepada doktrin yang benar, sound doktrin. Tuhan menyertai pelayanan mereka, Pak Michael, Budika, anak-anaknya yang ada di Chicago dan di kota-kota lain, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai juga, semakin setia, semakin kuat bagi Engkau. Terima kasih Bapak juga untuk Bu Renata Tangkilisan, Bu Debbie Mailoor, juga anak dari Bu Renata yang ada di Italia, dan juga cucu-cucunya dimanapun berada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, memberi kekuatan. Bu Julia Koyong juga yang ada di Nederland, dan juga teman-teman lain Tuhan yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu yang ada di Amsterdam dan kota-kota sekitarnya Tuhan. Terima kasih, kami bawa mereka dalam tangan-Mu. Kami doakan teman-teman yang ada di Jerman, yang ada di Helsinki, yang ada di Estonia, Tallinn, yang ada di tempat-tempat lain Tuhan yang mendengarkan Tuhan atau melihat, memantau siaran kami, juga pelayanan sound doktrin melalui Facebook Live dan YouTube. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan teman-teman ini. Dan nanti Bu Erna akan doa untuk bangsa Indonesia dan juga bangsa Australia. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau melawat Indonesia yang berada dalam masa pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kelegaan kepada Indonesia Tuhan untuk keluar dari pandemik ini Tuhan. Tetapi Tuhan untuk Presiden kami, Presiden
Joko Widodo, Iya, kiranya Bapak. Engkau memberikan hikmat kepada beliau, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan kepada beliau Tuhan untuk menangani kasus, untuk menangani pandemik ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada beliau untuk mengeluarkan kebijaksanaan yang baik Tuhan untuk dalam masa pandemik ini Tuhan. Benar, Berkati Tuhan. ekonomi Indonesia, kiranya Engkau juga memberkati biarlah ekonomi Indonesia semakin jaya Tuhan di tengah seperti ini, di tengah situasi seperti ini Tolong, Tuhan, Bapak. kiranya Engkau menolong ekonomi Indonesia. Tolong, Tuhan. Biarlah ekonomi makro, ekonomi mikro berjalan dengan lancar Tuhan, untuk Haleluya. pembangunan yang sudah dirancangkan, yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, kiranya Haleluya, berjalan dengan haleluya. lancar sehingga bisa menyerap tenaga kerja untuk Terima kasih, Tuhan. mengatasi di tengah pandemik ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Presiden kami, berkati para pejabat yang bekerja, kiranya mereka juga takut akan Tuhan Benar, sehingga Bapak. mereka mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Haleluya. para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, kiranya Injil juga semakin meluas di Indonesia Tuhan. Benar ya, Kiranya Tuhan. Injil bisa diberitakan orang untuk menerima Injil Tuhan, supaya Injil bisa diterima di masyarakat Indonesia Tuhan. Amin, Kami amin. serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara Australia ini Tuhan, kiranya Kau juga memberkati Prime Minister kami Scott Morrison di masa pandemik ini Tuhan. Dia juga mengalami, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada beliau, kemudian Engkau memberikan kebijaksanaan kepada beliau Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat guna mengatasi pandemik ini Tuhan. Benar, Bapak. Berkati ekonomi Australia Tuhan yang sedang terpuruk dimanapun, negara dimanapun semua terpuruk karena pandemik ini Tuhan. Haleluya. Tapi Benar, Tuhan. biarlah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Skomo juga mensejahterakan rakyat Tuhan. Biarlah Amin. ekonomi juga berjalan dengan baik Tuhan di tengah situasi pandemik ini Tuhan. Berkati Victoria Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Tolong, Victoria Tuhan. Tuhan yang Iya, Bapak. masa pandemik ini banyak sekali kematian karena COVID ini Tuhan. Kiranya Bapak. Engkau memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang kehilangan orang terkasih karena COVID ini. Benar, Tuhan. Bapak. Biarlah penghiburan dari Allah senantiasa bekerja dalam hidup orang-orang ini Tuhan. Belas kasihani Victoria Tuhan. Kiranya Engkau berkati Premier dan Andrew Tuhan, Daniel Andrew, kiranya Engkau berikan dia kekuatan, kiranya Engkau berikan dia kesempatan Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Amin. Kami menyerahkan negara-negara lain juga ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah turut bekerja kami untuk di masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para peneliti-peneliti yang sedang bekerja keras untuk menemukan vaksin COVID ini Tuhan. Biarlah vaksin ini segera ditemukan Tuhan, sehingga bisa diberikan kepada orang-orang sehingga dunia bebas dari COVID-19 ini Tuhan. Benar, kami Bapak. serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan dengarkan dulu satu lagu ya. Sambil kita akan nanti berdoa, saya akan putarkan dulu satu lagu. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need
Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Terima kasih Bapa di surga, benar sekali. We need you, Lord, every hour. We can't do anything without you, Lord. Only you can give us the serenity, can give us the strength. And Lord, only in you we can have peace, we can have the truth, we can have all things that we need in our life. Lord, you are the everything for us. Thank you, Lord Jesus. Kami hari ini Tuhan menyerahkan juga untuk mereka-mereka yang masih berada di rumah sakit oleh karena mengalami COVID-19. Kami mengasihi mereka Tuhan. Kami berdoa, tolonglah Tuhan setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat Tuhan. Dan berikanlah mereka kekuatan supaya mereka boleh sembuh dan pulang bertemu lagi dengan keluarga, bertemu lagi dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami mohon ketika mereka pulang juga, supaya mereka boleh menemukan kedamaian, tidak mengalami penolakan-penolakan oleh orang-orang lain karena stigma penyakit ini. Saya mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini berjuang untuk melakukan, memberitakan firman-Mu dalam segala kesulitan, terutama hamba-hamba Tuhan yang tinggal di pedalaman, di remote area Tuhan, di tempat-tempat yang jauh. They don't have any much a source, Lord. They really need your help, Lord. They really need the hands of the Lord come upon them
and help them out to do everything they can to survive and to spread out the gospel. Oh Lord Jesus, I'll ask you, let your spirit, let your strength give them any peace, any strength untuk setiap hal yang mereka perlukan darimu Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memberkati bersama dengan anak-anak dan istri mereka, ataupun hamba-hamba Tuhan wanita yang berjuang sendiri Tuhan, di tempat-tempat yang jauh. Mereka berkhotbah dengan sumber-sumber yang terbatas, memberitakan firman-Mu, menguatkan iman jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menolong dan memberkati dengan lebih membuka jalan. Saya berdoa juga untuk Amerika Tuhan yang bergumul dengan COVID-19 juga Tuhan. Korban-korban banyak di sana. Dan juga kasusnya meningkat Tuhan. Dalam nama Yesus berikanlah kekuatan, hikmat, dan kemampuan kepada Presiden Donald Trump supaya negara Amerika bisa pulih. Karena negara ini juga menjadi negara yang memberikan Tuhan atau memberikan dampak yang besar bagi negara-negara lain karena ketergantungan ekonomi politik ataupun mutual relationship dengan beberapa negara. Tuhan tolong supaya masalah atau penyakit COVID ini segera berlalu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus ini doa kami sampaikan kepadamu Tuhan, dan percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawabnya. Nanti saya minta Pak Mosal akan menutup pertemuan doa ini. Silakan Pak Mosal, dibuka dulu mikrofonnya. Ya. Oke. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kasih setia, buat anugerah-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami percaya bahwa kesempatan-kesempatan terbaik itu juga adalah anugerah-Mu yang kami boleh lihat. Doa kami Bapa di surga, memberkati kami semuanya, memberkati terlebih lagi Pak Wanda beserta istri. Engkau memberkati mereka sebagai pembina kami, sebagai guru kami yang mengajari kami ya Tuhan. Untuk itu Engkau pelihara mereka Bapa di surga, pelihara dengan kasih setia-Mu, pelihara dengan kemurahan dan kelimpahan-Mu, memberkati keluarganya, memberkati anaknya, memberkati keluarga besarnya, memberkati pelayanannya dimanapun itu mereka kerjakan. Biarlah sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Doa kami kesehatan, kekuatan juga menjadi bagian dalam hidup mereka. Biar sukacita-Mu, biar damai sejahtera-Mu melampaui akal pikiran mereka. Pertambah-tambahkan hikmat-Mu Bapa di surga, sehingga Pak Wanda beserta istri boleh terus-menerus mengajari kami murid-muridnya, sehingga membawa kami kepada doktrin yang sehat, membawa kami kepada doktrin yang benar. Terima kasih buat kami semuanya juga yang sudah mendengar. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang bimbing kami, pelayanan kami juga Engkau yang memberkati buka jalan, berikan kekuatan di dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Biar Engkau saja Tuhan yang menunjukkan bagaimana kami harus memulai, bagaimana kami harus bertahan, bagaimana kami terus berjuang untuk menyatakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Engkau memberkati kami dengan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam kesempatan berikut. Terima kasih Pak Jangan lupa Mosal. hari Kamis ya.
Hari Kamis, Kamis ya. kita ada kelas Elias Ya. Theological School, yaitu Itu kelas baru Pak Mosal. Pak Mosal belum ikut. Oke. Oh, Pak Masa belum Mosal join ya. Nanti hari Kamis ya. Bahasa Yunani dan juga Biblical Hermeneutics gitu ya. Lalu hari Jumat kita ada kelas juga seperti biasa, yaitu kelas Ibrani dan eksegesis kitab Kejadian. Sudah seru ini. Jadi hari Kamis jam 8 Sydney dan juga hari Jumat jam 8 Sydney. Berarti jam 5 untuk Jam 5 Jakarta. waktu Jakarta. Baik. Terima kasih untuk kebersamaan dan terima kasih Pak Mosal yang di Jakarta sudah bergabung. Terima kasih untuk Iya Pak Wanda, Ibu. semua Terima kasih. teman-teman yang bergabung dalam Facebook Live dalam doa Bible Independent Church. Kita jumpa minggu depan. Maranatha, Tuhan Maranatha. Yesus segera Tuhan datang. memberkati. Blessing. Blessing. God blessing.